Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Herawati, mahasiswi Prodi PAI 2D, STI Dr. Khj Petakin Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review materi dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang telah kami pelajari sebelumnya dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Ahmad Sulaiman MH. Itu langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah teknologi terkini. Nah, teknologi informasi komunikasi ini adalah segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan proses transfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berguna bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Dengan teknologi informasi dan komunikasi, pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga mempunyai dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan kehidupan manusia, dan dampak negatifnya juga dapat merusak kehidupan manusia. Untuk itu, dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, hendaknya didasari oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, dan kearifan pemakainya. Selanjutnya, ini adalah sesi diskusi atau tanya jawab dari kelompok kami. Nah, dan tanggapannya yaitu teknologi sangatlah penting karena dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya, dan manusia pada masa sekarang ini tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Kemudian ini adalah sharing dari materi mengenai teknologi terkini melalui FB. Dan dengan belajar teknologi maka peradaban manusia akan berkembang. Namun penggunaannya harus bijak agar dampak negatifnya bisa dihindari. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai bumi dan alam semesta. Alam semesta merupakan ruang dan waktu di mana semua materi dan energi berpadu. Sedangkan bumi adalah planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Bumi mempunyai atmosfer yang melindungi bumi dari radiasi yang berasal dari benda-benda langit. Nah, bumi memiliki satelit yang bernama bulan. Bulan mengelilingi bumi. Bulan dan bumi biasa bersama-sama mengelilingi matahari sesuai orbitnya. Dan bumi merupakan bagian dari alam semesta. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Kemudian ini adalah sesi diskusi dan tanggapannya. Ya, memang pemanasan global itu sangatlah berpengaruh ya pada bumi, sehingga kita sebagai manusia harus bisa mengurangi aktivitas yang menyebabkan pemanasan global tersebut. Selanjutnya ini adalah sharing dari materi mengenai bumi dan alam semesta. Dengan belajar materi mengenai bumi dan alam semesta, kita akan tahu teori-teori tentang terbentuknya bumi dan juga peran bumi di alam semesta. Materi selanjutnya dalam materi yang ketiga yaitu mengenai keanekaragaman hayati dan persebarannya. Nah, keanekaragaman hayati ini adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi dan keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya. Ada 3 tingkat keragaman hayati, yaitu yang pertama keanekaragaman tingkat gen. Contohnya seperti warna bunga pada bunga mawar, kemudian warna rambut pada rambut manusia, dan lain sebagainya. Kemudian di tingkat yang kedua ada keragaman tingkat spesies atau jenis. Contohnya adalah seperti hewan singa, harimau, macan. Nah, mereka itu kan spesies yang sama namun jenis mereka berbeda. Kemudian yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, contohnya seperti laut, hutan hujan tropis, gurun, dan lain sebagainya. Itulah berbagai macam jenis keanekaragaman hayati dan persebarannya. Selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab dan tanggapannya. Letak geografis Indonesia itu sangat mempengaruhi keanekaragaman hayatinya. Sehingga sebagai negara tropis menjadikan Indonesia negara dengan kekayaan hayati yang sangat beragam.
Kemudian ini adalah share link dari materi keanekaragaman hayati dan persebarannya melalui FB. Dan dengan mempelajari materi keanekaragaman hayati, kita bisa lebih mengenal alam dan hal-hal yang berhubungan dengan alam. Materi yang keempat yaitu masalah lingkungan hidup dan upaya melestarikannya. Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia. Lingkungan memiliki kendala, yaitu kerusakan lingkungan. Adapun contoh dari kerusakan lingkungan itu sendiri adalah yang pertama ada pencemaran tanah, kedua tumpukan sampah, ketiga pencemaran udara, kemudian penggundulan hutan, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk melestarikannya, yaitu salah satunya adalah dengan cara yang pertama mulai dari diri sendiri dulu dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya alam. Kemudian yang kedua mengadakan pengelolaan sampah. Yang ketiga melakukan konservasi tanah. Yang keempat melakukan reboisasi hutan. Yang kelima mengadakan pelestarian laut dan pantai. Dan yang terakhir adalah pelestarian flora dan fauna. Selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab dan tanggapannya. Masalah sampah memang masalah yang cukup pelik karena setiap saat manusia menghasilkan sampah. Untuk itu, jika tidak dilakukan penanganan yang tepat, maka lingkungan akan tercemar dan rusak sehingga kehidupan keanekaragaman alam akan terancam untuk punah. Selanjutnya ini adalah share link dari materi masalah lingkungan hidup dan upaya melestarikannya melalui FB. Dengan mempelajari masalah lingkungan hidup, kita akan belajar bagaimana pentingnya menjaga lingkungan. Materi selanjutnya yaitu mengenai karakter positif menyikapi alam. Menjaga alam sekitar sangat penting bagi kehidupan manusia. Untuk itu, kita harus menjaganya agar tidak punah dan mengalami kerusakan. Dengan karakter positif dalam menyikapi alam, diharapkan dapat membantu melestarikan alam. Adapun kepentingan dari menjaga alam adalah yang pertama, udara di bumi menjadi bersih. Dua, tidak ada krisis air bersih. Melindungi hewan yang terancam punah. Berubahnya iklim dan suhu tidak secara ekstrim. Generasi mendatang akan memperoleh warisan bumi yang sehat. Menjaga manusia dari kepunahan. Dan yang terakhir, mengatasi kerusakan yang terjadi di bumi. Selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab dan tanggapannya. Ya memang benar, karakter positif itu harus ditanamkan sejak dini, harus terus diasah agar lebih peka sehingga kepedulian terhadap lingkungan akan tumbuh. Selanjutnya ini adalah sharing dari materi karakter positif menyikapi alam. Dengan setiap orang mempunyai karakter positif dalam menyikapi alam, maka alam akan terjaga dan kehidupan seluruh makhluk akan berlangsung dengan baik. Materi selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam ini adalah sumber daya yang terbentuk dengan kekuatan alam. Contohnya seperti air, tanah, udara, sinar matahari, mineral, angin, dan lain sebagainya. Adapun macam-macam dari sumber daya alam ini adalah yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, air, tanah, dan sebagainya. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang jika digunakan akan habis karena persediaannya terbatas. Contohnya mineral, minyak, batu bara, dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber daya alam kekal, yaitu yang tidak akan habis. Contohnya energi sinar matahari, angin, oksigen, dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber daya alam materi. Contohnya adalah emas, besi, kayu, kaca, dan serat kapas. Kemudian ada lagi sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya batu bara, minyak, matahari, dan sebagainya. Kemudian ada sumber daya alam ruang seperti daratan, gunung, hutan. Sumber daya alam non-hayati seperti tanah, air, udara, matahari. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan,
dan tanaman dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab dan tanggapannya, yaitu pemanfaatan sumber daya alam harus disertai dengan tanggung jawab agar tidak berlebihan dan alam akan tetap terjaga. Kemudian ini adalah share link dari materi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan belajar mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka kita akan tahu betapa pentingnya kita menjaga alam agar sumber daya alam yang disediakan alam akan tetap tersedia. Baik, demikianlah pemaparan mengenai review materi dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.